Tuhan ya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat segala kebaikan, buat segala kemurahan, anugerah yang tidak pernah habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersungguh berterima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. I am here because of your grace. I am here because of your love.
Biarlah hati kami dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kok lemas? Kalah loh sama saya yang satu orang. Ada sukacita? Siap bersorak-sorak? Ayo. Sepi loh. Ayo saudara, siap memuji Tuhan? Ayo dijawab dulu temannya, kanan kiri. Semangat memuji Tuhan. Ayo jawab. Gak ada. Ayo jawab siapa? Dijawab temannya kanan kiri. Ayo semangat memuji Tuhan. Ayo semangat ya. Tuhan melihat saudara. Tuhan ada di tempat. Kita semua menyuarakan, kita mau berbahagia sekarang. Sebab juru selamat kita lahir di dunia. Kita sudah berdoa. Kita ingat lagi nih ya. Kita sudah. Kita sudah bergema, lahir jauh dia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Ayo goyang kanan goyang kiri, sudah resmi. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera. Ayo anak-anak, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Sebentar ya. Tadi saya kan minta goyang kanan, yang kiri. Ayo saudara, kita mau bersuka cita. Di sini nggak ada yang happy, ada yang nggak happy sekarang? Masa? Kalau happy itu ya apa? Biasanya kalau misalnya kita dapat lotre atau kita dapat hadiah lah happy. Ini kita dapat hadiah, hadiahnya tuh Tuhan Yesus sendiri turun ke dunia, saudara. Ini yang ulang tahun siapa, saudara? Tuhan kan? Yang ulang tahun ini Tuhan Yesus loh. Saudara sudah siapin kado nggak sama Tuhan? Kalau saya sudah, hati saya memuji Tuhan dengan segenap hati saya. Kadonya saudara apa? Ayo kadomu apa? Sudah nyiapin kado nggak buat Tuhan? Kalau nggak bawa kado, bawa hati ya. Hatimu biar saat ini sepenuhnya memuji Tuhan. Jangan lemes. Oh ini memang lemes saudara. Ayo dong. Ini BNS sudah semangat. Saudara harus lebih semangat ya. Ini kita ini lagi ditonton sama warga surga. Kita ini lagi dilihat sama Tuhan. Wow. Ini anak-anakku ini yang mau memuji Tuhan ya. Nyanyikan lagi nih. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sudah
Sebab Tuhan itu begitu baik. Kalau Tuhan tahu gimana. Oh my heart, I wanna wish you back. I wanna wish you back Christmas. I wanna wish you back Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Ayo ada yang ulang tahun ya. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero. Ya, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prosperando y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Silakan dedek saudara. Mau kemana? Ini kan bertepatan sama ulang tahunnya saudara kita ya. Kita nyanyiin ya. Biasanya kan jarang ketemu. Sekarang kita ketemu, kita menyanyikan Happy Birthday. Apa mau pakai bahasa Korea? Pakai, pakai ahlinya pakai. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya. Sekarang kita umumkan penyertaan Tuhan selalu ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena anugerahnya itu kekal selamanya. Kita nyanyikan pujian. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tidak pernah berubah. Ayo saudara, saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Ayo Tuhan Yesus baik. Masuk kepada bersyukur dengan penuh pujian, berserta di hadiratnya, nyanyi pesankan anugerah banyak, pujian kita sangka kalah, musik dan tarian. Lihat kita harus berdiri ya. Nah soalnya mau joget ini. Dengan hati naikkan pujian. Tuhan baik,
Cornelius, slogannya sana, Tuhan Yesus baik. Ya, ya kan, betul kan? Ya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya saudara. Kita siapkan hati kita, biarlah penyertaan Tuhan. Gak terasa ya saudara, mau akhir tahun, padahal baru ngerayain tahun baru. Sekarang sudah akhir tahun. Apa yang sudah saudara lakukan untuk Tuhan? Selama 1 tahun ini, bagaimana hidupnya saudara? Apa yang sudah saudara lakukan? Baik untuk keluarga, untuk Tuhan, untuk sesama, khususnya untuk Tuhan apa saudara? Sudahkah saudara menyenangkan hati Tuhan? Atau hari ini ingat Tuhan, besoknya nggak ingat? Hari ini ingat Tuhan, besoknya jatuh lagi. Sama ya saudara ya. Namanya manusia jatuh bangun, up and down. Nggak ada yang sempurna. Tapi justru itu kita harus belajar. Di situ kita belajar. Setiap hari harus bertobat. Ingat lagi sama Tuhan. Kalau manusia boleh berubah, Tuhan nggak pernah berubah. Penyertaan Tuhan itu selalu ada buat saudara. Sampai akhir tahun ini, Tuhan nggak pernah berubah. Sampai tahun depan lagi, sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan akan tetap sama. Kebaikan Tuhan akan tetap sama. Kita siapkan hati kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hari-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hari-Mu di hidupku,
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi saudara katakan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu, haleluya Yesus. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam Kau atas puji-pujian yang sudah Kau naikkan. Jika sebentar kami kembali Tuhan bersekutu dengan firman Tuhan, biarlah firman-Mu sendiri Tuhan membolehkan kami semua, berikan kami sukacita, kedamaian, dan Tuhan penghentian dan sejati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Ada sukacita sore hari ini? Ya, shalom semuanya ya. Ya, saya senang kita dapat berkumpul kembali. Ibadah jadi kita baru kali ini ya, anak-anak sama orang tua ya, bersama-sama jadi satu kemurahan Tuhan. Hari ini kita mau merayakan ya satu hari yang spesial. Apa? Yang tahu anak-anak? Hari apa? Merayakan hari apa?
Natal berarti hari apa? Yang tahu? Siapa yang tahu arti kelahiran? Arti Natal? Kelahiran Tuhan Yesus. Dari bahasa asing ya, bahasa Portugis. Kalau salah Natal itu artinya memang kelahiran. Ya. Kalau kita tiap tahun merayakan yang namanya Natal, ya, memperingati lah ya namanya Natal atau kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita sudah mengerti apa arti Natal itu? Yang terpenting lagi, maka kita mengalami Natal. Yang penting ya, Happy Christmas ya judulnya tema saya yang akan bagikan. Happy Christmas bukan saja berarti merayakan Natal atau memperingati Natal kelahiran Yesus, tapi kita harus mengalami kelahiran Yesus. Bertahun-tahun kita sudah merayakan Natal, tapi kita belum tahu atau belum mengerti betul, memahami betul, dan bahkan belum mengalami betul apa kelahiran Yesus. Apa arti kelahiran Tuhan Yesus? Kita harus mengalami yang namanya keselamatan. Ya, Tuhan Yesus lahir di dunia ini, menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua orang berdosa. Firman Tuhan berkata bahwa tidak satupun orang yang benar. Ya, kita semua sudah jatuh dalam dosa, ya, sudah dikuasai bumi ini, bahkan dikuasai oleh si jahat, dan tujuan dari Tuhan Yesus lahir adalah menyelamatkan kita semua dari dosa, ya, menebus kita dari dosa. Mengalami kelahiran atau mengalami Natal juga berarti mengalami yang namanya sukacita. Ya. Sukacita ini sangat sulit hari-hari ini. Orang bisa sukacita karena mendapatkan sesuatu yang berkat secara jasmani. Tetapi sukacita yang di Tuhan Yesus berikan itu sukacita yang abadi, ya, kedamaian bahkan yang abadi. Apakah kita sudah dapat berdamai ya, dengan sesama kita? Itu pertanyaan. Ya, di dalam Natal ini kita harus mengalami namanya kedamaian. Pertama, didamaikan dengan Allah dari dosa-dosa kita. Yang kedua, berdamai dengan diri kita sendiri. Kita sudah berserah pada Tuhan, mengakui segala pelanggaran kita, dan juga berdamai dengan sesama kita. Ya. Tidak lagi yang namanya permusuhan antara anak dengan orang tua, ya, orang tua dengan anak, atau juga dengan saudara, dengan sesama. Kita sudah mengalami Natal berarti mengalami namanya damai, ya, mengalami namanya sukacita, mengalami namanya kelahiran baru, ya, kelahiran baru juga harus kita alami. Seperti kisahnya Nikodemus, ya, waktu malam dia datang pada Yesus, bagaimana Tuhan, aku ingin masuk dalam kerajaan surga. Tuhan bilang kamu harus lahir baru. Dia bingung, aku sudah tua, bagaimana dapat lahir kembali? Apakah harus kembali ke dalam kandungan ibuku? Nah, gitu ya. Dia nggak tahu apa arti yang Tuhan Yesus bilang kamu harus lahir baru, ya, mengalami kelahiran yang baru. Berarti dia harus mengalami kelahiran yang baru, yaitu baptis dan juga dengan Roh Kudus, kelahiran baru. Dia harus mengalami hal itu. Ya, arti Natal itu adalah yang demikian. Mengalami juga terang, ya. Yesus datang ke dunia ini bahwa terang. Tidak lagi hidup dalam kegelapan, tidak lagi hidup dalam dosa, ya, tidak sembunyi-sembunyi lagi, tetapi kita hidup dalam terang. Kepada pasangan juga kita dapat terbuka dan jujur satu sama lain. Kepada orang tua juga, ya, bagi anak-anak yang masih sekolah juga jujur, ya, terbuka sama orang tua kalian. Ya, kalau ada masalah, ya, ceritakan pada mama papa, ya, itu terbuka, hidup dalam terang. Dalam pelayanan juga kita hidup dalam terang. Yuk kita akan buka di dalam Lukas 1 ayatnya Lukas 2 ayat yang ke-1 sampai ke-7. Pria baca ayat yang ganjil, nanti wanita baca ayat yang genap, ya. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Perikopnya mengatakan kelahiran Yesus. 2, yang pria dulu, ya, 2, 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ya, Kaisar Agustus ini berkuasa di Romawi, ya, di Roma, dan juga seluruh bangsa di daerah Asia Kecil atau di Israel juga itu dikuasai oleh kerajaan Kaisar Roma. Kaisar Agustus yang saat itu berkuasa, dia mengeluarkan suatu perintah. Ayat yang kedua, wanita 2, 3. Ya, pendaftaran yang pertama kali, pendaftaran apa? Yaitu sensus penduduk. Ya. Dimaklumatkan atau diumumkan seluruh orang harus kembali ke tempat asalnya untuk dihitung di sensus.
Ayat 3, 2, 3. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. 4, 2, 3. Ya, ada seorang yang bernama Yusuf, ya. Dan juga ya dia punya tunangan ya, nama Maria ya. Yusuf ini pergi dari tempat tinggal di Nazaret, dia kembali ke kota aslinya. Kota asalnya itu Bethlehem karena diadakan sensus saat itu. Ayat 5, ya, 2, 3. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ya, di ayat yang lain Maria mengandung itu bukan dari Yusuf ya, bukan dari hubungan secara lahiriah dengan manusia dan suaminya, tapi dari Roh Kudus ya, itulah dari Yesus yang dikandung oleh Maria. Saat itu Yusuf dan Maria sedang bertunangan dan mereka kembali ke Bethlehem. Ayat 6, wanita 2, 3. Nah, jadi saat itu mereka kembali dari Nazaret ke Bethlehem. Ibu yang namanya Maria ini sedang mengandung besar ya, mengandung sudah melahirkan, berarti umur kandungannya sudah 9 bulan ya, 9 bulan kurang lebih seperti itu. Dalam kondisi begitu mereka harus berjalan jauh ya dari Nazaret ke Bethlehem. Ayat 7, pria 2, 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sayang sekali, waktu mereka datang ke Bethlehem, mereka cari tempat penginapan, ya mungkin itu losmen, hotel atau rumah penduduk, tidak ada yang dapat, ya tidak penuh semua. Karena di situ memang lagi ada suasana, ada perintah seks penduduk, jadi kemungkinan di situ ada banyak orang berkumpul, jadi mereka tidak ada tempat penginapan. Sampai akhirnya mereka ketemu dengan yang namanya kandang hewan, ya kandang domba. Di situ ada palungan dan bayi Yesus dilahirkan di situ. Maria melahirkan bayi Yesus di dalam sebuah palungan. Apa arti palungan? Saya tahu. Ya, oke itu. Tempat makan? Tempat makan kambing, ya tempat makan lembu, tempat makan hewan ya terbuat dari kayu begitu, atau dari bambu, atau dari ya kalau zaman sekarang dari batu bisa ya, itu tempat makannya datang. Bagaimana suasananya? Ya, kandang domba yang penuh dengan kotoran ya, kalau di situ dikatakan tempat minum, tempat makannya hewan, ada liurnya, mungkin hewan-hewan itu ada di situ. Di situ bayi Yesus dilahirkan, ditaruh di palungan, dibungkus dengan kain lampin, ya, dihangatkan dengan kain lampin dan ditaruh di palungan. Apa artinya palungan bagi kita? Kita harus mengalami Natal ya, kita harus mengerti bahwa sore hari ini mengalami Natal. Yesus turun ke dunia ini, lahir di kandang, ya, kandang domba yang kotor, yang bau mungkin ya, dalam palungan bahkan. Palungan ini berarti bagi kita bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk kita orang berdosa, kita yang berdosa, yang penuh dengan kotor, yang hina, ya, yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan titel anak Tuhan, anak Allah itu tidak layak. Tapi Tuhan mau untuk manusia. Asal saja ya saudara sekalian, ya orang tua dan juga anak-anak juga memahami bahwa Tuhan turun bagi kita itu untuk kasihnya besar. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3:16, apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan yang anaknya yang tunggal, sehingga yang percaya tidak binasa tapi mereka beroleh hidup. Ya, itu kasih Tuhan. Kita harus pernah mengalami kasih Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kehidupan kita semua. Ya, Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Ya, Pak J bisa bacakan. Surat Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Dan walaupun dalam kepala tidak kesetaraan anak itu menyadari melainkan melakukan dirinya sendiri dan menghidupkan seorang apa dan menjadi sama Allah yang demikian tinggi, yang bertahta di kerajaan surga ya, Dia berkuasa, Dia nggak ada yang mengalahkan Allah kita. Dia rela turun, ya, mengosongkan diri berarti meninggalkan keilahiannya dan
menjadi sama dengan manusia. Allah menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia, ya, daging, sudah menjadi daging. Itu ada dalam pribadi Yesus. Turun menjadi daging, menjadi manusia, berarti dia rela untuk ya menebus kita yang kotor, yang hina. Itu arti dari palungan. Arti yang lain dari palungan adalah di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51 dan seterusnya. Ya, kalau tadi dikatakan yang mengatakan bahwa palungan itu tempat makannya domba, ya, tempat makannya hewan lembu. Berarti Yesus hadir atau lahir di palungan, dia menyediakan dirinya, menyediakan tubuhnya untuk menjadi makanan bagi domba-dombanya, dan bagi kita sekalian. Kita sebagai domba-dombanya, ya, domba-dombanya Tuhan, kita diberi makan oleh tubuhnya sendiri. Kalau saudara minum makan perjamuan suci, ya, mengangkat roti, ya, mengangkat hosti itu, ya, dan juga anggur yang ya berisi anggur sloki itu adalah setelah didoakan, ya, itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Yesus menyediakan dirinya untuk kita makan, ya, untuk kita makan. Coba Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51, baca. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang diberikan itu ialah yang akan memberikan. Nah, dia rela, ya, dia rela mati, dia rela berkorban untuk kita mendapatkan hidup, ya. Roti yang diberikan adalah dagingku, ya, yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan memperoleh hidupnya pada akhir. Itu ya, dengan mengalami ya perjamuan kudus, ya, perjamuan kudus berarti menghargai korbannya Tuhan. Dia akan janji firman Tuhan, kita akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman, ya, pada akhir zaman di mana dunia ini akan berlalu, ya, akan lenyap semua, langit dan bumi akan hancur semuanya, ya, nanti pada akhirnya, ya, sangkakala dibunyikan orang yang mati dalam Tuhan telah dibangkitkan, dan kita yang masih hidup akan diangkat bersama Tuhan, ya, dalam awan-awan, dalam awan-awan. Ya, ini arti dari palungan. Yang pertama adalah bahwa Yesus rela untuk menebus kita, ya, hina, yang kotor, dia datang ke dunia untuk menebus kita. Dan kedua, dia merelakan dirinya untuk menjadi makanan, ya, makanan bagi kehidupan kita supaya kita dapat hidup yang kekal. Oke, Tuhan terima kita apa adanya, ya. Dia rela di palungan, tetapi dia tidak membiarkan kita terus apa adanya. Ingat, ya, Tuhan menebus kita apa adanya. Yang dari lumpur dosa, dari kesalahan dan pelanggaran kita di masa lalu, dia terima kita tanpa syarat. Tetapi dia tidak terus-menerus membiarkan kita apa adanya. Dalam firman Tuhan di dalam, kita buka sekarang Matius pasal 2 ayat 11, di mana peristiwa waktu itu ada orang-orang Majus, ya. Orang-orang Majus itu dari timur. Orang Majus ini ahli perbintangan, ahli ramal, ya, ahli orang yang pintar. Dia tuh mereka datang dari timur untuk melihat Yesus. Waktu itu Yesus sudah tumbuh jadi anak kecil, ya, umur 2 tahun kurang lebih. Saat itu mereka mempersembahkan 3 benda. Yuk kita lihat Matius pasal yang kedua ayat ke-11. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Baca, ya, hari ini baca, ya. Ya, orang-orang Majus ini masuk ke dalam rumah, ya. Waktu itu Yesus sudah tidak ada lagi di kandang, ya, sudah pindah dalam rumah. Emas, kemenyan, dan mur. Ingat, ya, apa yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus, orang-orang pintar ini? Emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus ini orang-orang yang berhikmat, ya, di kerajaan, di wilayah Persia, ya, dari timur mereka jalan, mereka naik kota, ya, kendaraan dalam zaman itu mereka datang untuk menemui Yesus. Bahkan di ayat tadi dikatakan mereka sujud, ya, sujud menyembah. Benar-benar dia mengakui bahwa bayi Yesus ini, atau, ya, anak Yesus umur 2 tahun waktu itu, lebih dari keahlian yang mereka miliki, ya,
Ya, Tuhan kita lebih dari orang-orang berhikmat di dunia ini. Orang-orang pintar sekalipun dimanapun, di belahan bumi manapun ada orang pintar, masih kalah dengan hikmatnya yang Tuhan punya. Ya Tuhan. Dan mereka mengakui bahwa Yesus adalah orang yang berhikmat, raja di atas segala raja. Roma 16 ayat 27. Suratan Roma pasal 16 ayat 27. Ya kita baca bersama ayat ini ya. Oke, 2, 3. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kalau kita punya Tuhan, kita minta hikmat Tuhan. Hikmat apa saja? Ya dalam untuk mengurus rumah tangga ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak juga dalam mengurus pekerjaan ya, bagaimana mereka kita mencari nafkah, juga anak butuh hikmat dalam sekolah ya, minta pada Tuhan karena Dia adalah satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Ada 3 benda tadi apa saja yang dipersembahkan oleh orang Majus kepada Yesus? Pertama, kedua, kemenyan, 3 emas ya. Berarti bahwa emas itu adalah sesuatu yang mulia, dipersembahkan untuk raja ya. Emas itu, kalau mencari emas, orang harus menggali tambak emas itu harus dipanasi dengan api ya. Itu dicari supaya dapat emas yang murni, itu dipersembahkan kepada raja. Artinya apa bagi kita? Saya bilang tadi bahwa Tuhan menebus kita ini apa adanya, tapi Dia biarkan kita terus apa adanya. Kita harus bisa mempersembahkan kepada raja kita, yaitu emas. Maksudnya apa? Kita harus hidup ya punya raja. Berarti kita punya satu otoritas yang tertinggi yang harus kita lakukan. Tidak lagi mengambil keputusan sendiri. Kita punya raja yang berkehendak penuh, berotoritas penuh atas kehidupan kita sekalian. Itu arti dari emas ya, yang kita persembahkan pada raja. Itu adalah menunjukkan kemuliaan ya, kehormatan, kejayaan seorang raja. Matius pasal 6 ayat 24. Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Ya, baca ya saya. Ya. Satu hal yang Tuhan mau, kalau Dia ingin membentuk kehidupan kita, ya kita harus mempersembahkan emas. Berarti kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, dikatakan kepada Tuhan dan kepada mamon. Mamon berarti apa? Uang, harta. Nggak bisa. Orang mengejar mamon, dia pasti dia lupa Tuhan. Dia mengejar mamon dengan berbagai upaya menghalalkan berbagai cara, dia pasti akan lupa dengan Tuhan. Tuhan tidak mau. Satu yang Dia mau agar kita mengutamakan Dia. Matius 6 ayat 33. Carilah dan kebenarannya, maka semuanya akan kita tambahkan kepadamu. Ya, arti emas berarti mengakui Yesus sebagai raja, bahwa Dia adalah segalanya, berotoritas penuh, dan kita harus mengabdi kepada Tuhan. Yang kedua adalah kemenyan. Ya, kemenyan orang Majus mempersembahkan kemenyan. Kemenyan ini ya di zaman dulu itu diambil dari getah ya, getah dari pohon aslinya memang pohon kemenyan. Jadi diambil getahnya itu ya warna putih, dan getahnya itu dikeringkan sampai dia tuh nanti bisa kering dan dibakar pada ibadah-ibadah yang umat Israel dalam kemah pertemuan itu dibakar untuk sebagai mesbah di dalam mesbah ukupan itu ya, dicampur dengan yang lain supaya dia nanti asapnya itu naik ke atas dan bisa terhirup ya, baunya harum bagi Tuhan. Itu jawaban yang besar. Kehidupan kita harus mempersembahkan yang harum bagi Tuhan. Roma 12 ayat itu mencatatkan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ini arti dari kemenyan. Ya, kemenyan diartikan seperti itu. Ya. Coba kita buka dalam Roma 12 ayat 1. Saya bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, persembahkan tubuh kita bagi Tuhan. Jangan lagi kita mau untuk diperdaya ya, oleh iblis ya dengan mampu sekali. Itu juga
memperdaya kehidupan kita sehingga kita tidak lagi menyembah kepada Allah. Yang terakhir, mur. Ya. Mur ini juga dipakai ya di dalam perjanjian lama, yaitu mur itu untuk apa? Untuk membalsemi ya, membalsemi atau sebagai minyak urapan ya, pertama ya. Minyak urapan itu diambil dari getahnya juga, tapi berupa cair ya. Pohon yang berduri itu diambil dan dicampur dengan rempah lain itu untuk minyak urapan. Dan pada zamannya Yesus itu dipakai untuk membalsemi atau ya memberikan harum-haruman pada mayat atau jenazah. Waktu Yesus sudah disalib, ya, diturunkan dan dibalsemi oleh mur. Nah, arti mur bagi kita adalah kita harus ingat selalu pada korbannya Tuhan. Korbannya Tuhan, betapa dia rela mati, dia taat sampai akhir. Ya. Kita harus ingatkan selalu pada korban Yesus, penderitaan Yesus menjadi satu dalam kematiannya. Paulus mengatakan ya. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ya. Roma pasal 6 ayat yang ke-5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Itu yang penting. Tidak bisa kita aku mau bangkit, ya mau ditinggikan, dimuliakan, tapi tidak mau untuk mengalami hal yang namanya kematian, jalan sengsara, jalan salib. Itu suatu pattern Tuhan yang pasti, ya, jalan kematian, setelah itu baru mengalami kebangkitan dan dipermuliakan, menjadi satu dalam kematian. Ya, ayat yang terakhir kita baca bersama di dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga. Surat Al-Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Dan baca bersama 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang kecewa itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, kalau lagi lemah, lagi capek hati ya, lagi putus asa, ingat korbannya Tuhan, betapa Dia tuh taat sampai akhir, taat sampai mati. Ingat selalu pada korban Tuhan. Persembahkanlah emas, kemenyan, dan murnya Tuhan. Ya, saya rasa ini tidak bisa bagikan, kita akan jadikan satu pujian, setelah ini ada jalan. Jadi bisa maju, bisa membantu dalam puji-puji. Seperti palungan ya, Natal di hatiku. Menyambut Tuhan.
memuji, menyembah Engkau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu terus menuntun langkah kami. Sebentar kami mengakhiri tahun ini ya Tuhan, tetap dalam pimpinan-Mu. Memasuki tahun yang akan baru nanti Tuhan, juga Tuhan jangan pernah tinggalkan kami. Karena perkenanan-Mu itu sangat penting buat kami. Kami sangat perlu Engkau ya Tuhan, pimpin langkah kami selalu. Tuhan, biarlah setiap jiwa yang sudah mendengar firman-Mu hari ini, hidup mereka boleh menjadi lebih lagi, menjadi kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi emas, kemenyan dan mur di hadapan-Mu. Kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu hidup dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami, karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama Roh Kudus kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa kami terus naik ke level yang semakin naik ya Tuhan, untuk kami bisa mengasihi Engkau lebih lagi. Kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu lebih lagi. Hidup kami ini boleh memuliakan Engkau. Lewat hidup kami ini Tuhan, juga banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mengucapkan doa dalam darah Yesus. Haleluya. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kau sudah memberkati kami Tuhan dalam perayaan ibadah Natal Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Lia yang hari ini sudah Tuhan tambahkan usianya, tambahkan hikmat, kesehatan Tuhan. Biarlah Tuhan perkenanan Tuhan semakin nyata dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan menjadi istri yang berkenan di hadapan-Mu dan juga jadi berkat bagi suami dan juga anaknya Tuhan, dan juga orang sekitarnya. Berkati pelayanan juga Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa untuk kami semua yang sudah hadir pada sore hari ini dalam perjalanan hidup kami Tuhan, mengakhiri tahun ini Tuhan, yang menjadi Allah kami yang kami dapat percaya, dan kota benteng kami yang teguh, perlindungan kami semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk melangkah tahun depan kami tetap bersama dengan Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan dan dengar-dengar akan firman. Terima kasih Bapak, doa juga untuk rekan-rekan kami yang lain Tuhan, baik itu Novel dan juga yang lain, Sony juga Tuhan, agar mereka juga dapat mendapatkan kesimpulan. Terima kasih Bapak. Pendikonolis yang kasih Tuhan, terimalah sekarang berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra Allah Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya Kudus, berikan damai sukacita bagi kita sekalian mulai sore hari ini sampai Maranatha, Yesus akan kembali. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Acara selanjutnya mana? Ya, silakan. Ada persembahan pujian dari? Ya, ada persembahan dari anak-anak ya. Sudah hafal ya lagunya ya? Ayo, maju anak-anak. Mau memuji Tuhan yang luar biasa. Ayo Tiffan, Jeje. Semua ya. Lihat yang
Dari Galilea ke Yudea. Dari Galilea ke Yudea tuh. Belum. Kurang tepat. Ayo tepat. Ayo baca. Tiffan tadi. Ayo, nggak ada yang bisa. Mi. Penasaran itu Kalian sudah jawab, nggak boleh lanjut lagi ya. siapa nama kaisar Romawi pada saat Yesus lahir? Kamu ayo. Siapa namanya kaisar Romawi? Ayo lanjut. Ayo, Ivan. Ayo. Yang mau membunuh bayi Yesus belum? Bukan. Yang Kaisar apa yang memerintahkan sensus penduduk waktu itu? memerintahkan sensus penduduk. Itu salah satu bulan. Aku boleh Agustus. Ya, yang ketiga, sebutkan keahlian dari orang-orang Majus. kacau dulu toh. Ya, tuh. Tiga pertanyaan tadi. Ya, sebutkan 3 macam persembahan yang diberikan oleh orang Majus. Beserta artinya. Kamu kan tahu. Halo Mas. Mas Roni ini. Ya, salah satu kalau betul sudah. Tidak ya. Bawa apa? Ya. Dua lagi. Apa? Ada satu benda yang namanya palungan itu dipakai buat apa? Roni. Yes. Kurang tepat. Kurang satu. Ayo tak tamatin ya. Kurang satu. Yohanes 3:16 bunyinya apa? Ya nggak boleh, ya sudah nggak boleh. Yohanes 3:16. Habis ada ada Santa Claus ya, siap-siap ya. Ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding dong. Ayo ini kemana? Jingle bell, jingle bell. Ayo. Sepatu ya. Tak boleh. Tapi gak semudah itu adik-adik. Tapi ini di Ada tangannya. Siapa dulu yang mau maju? Ini buat adik-adik ya. Ngacung tangannya ngacung. Ayo. Siapa dulu yang mau? Ivan yang ngajukan. Kita selalu yang pertama. Ivan. Taruh yang dulu. Oh.
nomor 1 sampai nomor 8, kiri nomor berapa? Udah berapa? Ayo ya. Foto selfie dengan kedua orang tuamu. Ayo. Tangannya harus foto selfie. Nanti ditunjukin hasilnya ke itu ya, Su Henry. Sekarang siapa? Siapa yang kedua? Ece. Foto dengan Ciko, ayo Ciko. Pilih nomor berapa? Tadi nomor berapa, Jen? 4. Tadi nomor 4 sudah ya. Nomor 1. Ucapkan rasa sayangmu kepada mau sama siapa? Salam. Oh, kedua orang tua. Boleh ya, nggak apa-apa. Bentar, bentar. Mana? Pucuknya nah. Tunggu, Jen. Ayo, sekarang siapa? Al. Ureknya kok belum Oh, belum apa-apa oke. nih jebret. Ayo, kita sudah mana? Nah, Santa, sini sudah. Tunjukin ke Santa. Oh bagus. Foto dulu. Sudah. Nanti. Di rumah, Mbak. Iya. Ada Sito ini. Saya belum. Berarti maju ya. Iya, maju ya. sini. Maju. Ya diungkapin ayo. Ya Diungkapin. Ya, ada lagi. Tipa nanti fotonya dikirim ya. Ke PD Cornelius. Sudah belum ini? Silakan. Ayo. Terima kasih telah mendidik aku sampai besar. Aku. Gitu Sama lagi. Papa dong. Mama masuk ke sini ke papa. Papa. Papa terima kasih sudah mendidik aku sampai besar. Sudah papanya di Foto sama papa. Ada foto? Iya, dokumentasinya dong. Dong, siapa sih? Siapa tuh siapa? Dia siapa? Tuh, kurang muda lagi. Ambil santan no foto deh. Topinya mana sih santan? Iya, keras sekali lu. Lu mau? Ini nomor berapa? Nomor 5. Foto selfie dengan bestimu. Mau sama Tiffan atau sama Jeje? ayo. Jangan paling dekat. Ayo. Siapa? Bertiga. Ayo, Boleh selfie. bertiga. Ayo selfie. Ayo yang lain. Ayo Amin. Ayo Natal. Ayo, besti. Ayo nomor dulu. Loh, ayo sini. Ada nomor. Ayo. Kirim. Ini nomor berapa? 7. Sebutkan 3 model bisnis. Ayo. Saya tahu misalnya. Oke. Matius. Oke. Ya. Santan. Matius juga bisa gini ya. Terus. Kayak ada Mami bocor. Ini kelihatan naik. Ayo, Santa masih dong. Oke. Peluk sananya. Terima kasih Santan. Ayo. Nomor berapa? Nomor 5. Joget TikTok. Ada nomor 5. Yang belum nomor berapa? 6. Yang belum nomor 2. Nomor 6 Belum ya. sama nomor 8. Nomor 2. Deskripsikan 3 sifat kamu.
Permisi Pak. Salah, wis. Ya kan ya, lihat sini lihat. Lihat Sifat kamu apa? apa aja? Tuh. Kok diem? Sifat kamu apa? Samanya terus sudah. Menari benar. Hah? Baik. Benar Mami. Benar Mami. Terus? Perhatian. Terus? Penyayang. Sayang tuh. Ya, Ayo Omi. Ayo Omi. Ini nomor berapa Mi? Nomor 6. Aduh, mengumpulkan uang kertas Iya. 2 ribuan yang baru. Berapa? Sebanyak 3 lembar. Ayo 3 lembar. Sama Cari. Itu punya berapa? Itu jemaah Rai. Gak punya. 2 ribu. Loh, itu kayak punya. Loh. Ini kurang ini. Bener ya. Omi bawa, gak usah dikembalikan. Oke, balikin Pak ya. Terima kasih Santa gitu loh. Siapa lagi yang belum? Oh, Jose. Ayo, Ju. Sini nih. Berapa, Ju? Ini nomor berapa? Antara 1 dan berapa? 5 sudah tadi. Tadi siap. Sudah. 2 belum ya? Nomor 3 belum. Nomor Sini. 8 belum. Oh, nomor 3. Sebutkan 3 judul lagu pujian yang kamu tahu. 3 judul lagu gereja yang Jose tahu. Santanya nggak boleh kasih tahu ya. Ya, oke. Apa? Bethlehem? Kayak apa lagunya Bethlehem? Ya, Pak. Ya, lagunya Bethlehem. Apa judulnya ya itu tadi? Bukan Bethlehem judulnya apa ya? Oh, kocil ya. Yo. Jawab lagi. Lupa. Lagi sekolah minggu, Jo. Bingkong. Ayo satu. Terus. Happy ya. Tahun depan pakai baju santai ya, Maria. Sekarang tinggal Titi. Ayo Titi. Titi kurang satu nih. Enak nih, cium mama nih. Sebutkan keinginanmu yang belum kesampaian. Asik. HP baru. HP baru, Papa. iPhone tipenya apa? Tipenya apa? Ayo. iPhone apa nih? Lexia. Baru satu loh, Pak. Belum. Satu berapa? 3 loh, baru satu loh, Pak. Baru satu, Pak. Handphone, Pak. Yang kedua, Adik. Nintendo Switch. Wow. Dicatat ya, Pak. Apa Amsio? Ini dibaca loh ya, Pak. Yang ketiga, Pak. Enggak ada. Harus ada. Harus ada. Harus ada. PS nya belum. Enggak. 5.
HP, Nintendo, sama PS. Iya. Foto dulu sama mama. Oke. Oke, masih ada cara lagi? Untuk Jeko, kenapa kok aku? Yo Jeko, Ya. Ciko. Sanda. Ya kono santai. GPT kepanjangannya. Banyak sing spore GPT itu. Sebutkan 3 mantan pacarmu. Kok enggak foto kamu? Rekam ini guys. Ya lek direkam. Langsung ke pesawat gua nih. Rekam ini guys. Yang lain. Siska. Pertanyaan yang Masuk pertanyaannya itu. Lain lah. Ngapain itu Tuhan? Sebutkan 3 keinginanmu. Enggak pada BTV. Oh, direkam Ini Jiko dan Pak J. ya pace dong. Pengen istri. Salah. Iya. Pengen istri yang bisa menerima pajaman. Maji itu akhirnya itu. Maji. Pengen istri yang menerima pacar. Lah ya maji itu, maji yang menerima pajaman. Masih kepengen berarti Katanya kepingin. Loh, kan loh, berarti manusia kan belum sempurna. Manusia kan belum ada yang sempurna. Makanya pengen menerima apa? Mana loh guys? Udah oleh bojo maneh. Perkor. 1 ya. 2. Gak usah malu-malu ungkapinnya. Kedua menjadi Gak apa-apa. berkat buat orang banyak. Ewas. 3. Menjadi orang tua yang baik kepada anak. Thank you. Jangan selesai aja. Ini masih ada 2 lagi nih. Bang, kasih pertanyaan lagi Pak 2 Bang. Enggak, aku aja. Enggak apa-apa. 2 lagi Bang. Ayo Pak. 2 lagi. Sebutkan 3 mantan. Saya itu mudah-mudah lu. Mancing. Mancing. Senangnya aku keliling. Baru barangkali punya pertanyaan. Oh, itu. Telepon. Sampai kacau. Siapa ini? Ya. Ini boleh. Boleh. Siapa? Ibunya Maria. Sampai punya Maria aja. Ayo semua cepetan ya. Hari ini yang berulang tahun. Bukan itu pertanyaannya. Umur berapa yang berulang tahun hari ini? Eva duluan. 42. Terima kasih. Alamatnya di mana? Alamatnya Simon. Loh, Simo kalangan. Yang sudah nggak boleh. oh sudah. Betul, 2. Alamat. Yang muda nggak boleh jawab.
Oh, tiba. Jujur aja kamu yang pernah kata militer. Mau bicara. Cici tahu.